Apa kabar? Oh masih nyapa yang lain kiri kanannya, jadi nggak dengar saya ngomong apa. Oke, sekarang saya tanya, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Saudara, saya minta bantu doa saya, karena secara fisik saya ini sedang menggigil dan nggak enak badan. Sudah seminggu dalam keadaan seperti ini, on off. Tetapi karena tidak ada yang bisa menggantikan saya khotbah, maka terpaksa saya harus berdiri dan saya bergantung hanya kepada kasih karunia Tuhan saja. Itu yang saya buka dan sebentar lagi kita akan belajar tentang firman tetap dari kisah Injil Lukas. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ayo, siapa ingat? Siapa yang datang minggu lalu? Enggak datang. Andre ingat? Enggak ingat. Siapa yang ingat? Yesus diapain? Wah, enggak tahu lah om, terserah lu dah gitu ya. Kenapa? Oh, terima kasih Ibu Nia, terima kasih Jul yang masih ingat Yesus adalah Mesaya. Pengakuan dari Petrus. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Dan murid-muridnya berkata, you are the Messiah. Nah selanjutnya sekarang kita teruskan dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 26 ini adalah kisah lanjutan dari pengakuan Petrus mengaku Yesus adalah Mesaya. Sekarang dikatakan Yesus dimuliakan yang lebih terkenal dengan nama Christ Transfiguration. Yesus dimuliakan di atas gunung kemuliaan. Nah kalau saudara bersama saya pernah berapa kali ke Israel, kita pasti ke tempat ini, kita melihat ada ada 3 tempat, satu di tengah, satu di kiri, satu di kanan, Musa dan Elia. Dan kita akan membahas ini tentang kemuliaan Tuhan. Istilah Yunani kerennya kemuliaan Tuhan adalah Shekinah Glory. Nah mari kita sebelum saya masuk lebih jauh, kita baca dulu ayatnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai ke 36. Masih main mata dia dengan saya. Oke. Oh main mata lagi. Oke. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kita baca 2, 3. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Sementara itu, udah? Belum? Udah berubah? Udah, 2, 3. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, yang dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, saudara yang saya kasihi, kita akan bicara tentang the glory of God, tentang kemuliaan Tuhan. Nah, sebelum saya lebih jauh berkata tentang kemuliaan Tuhan, saya ingin tanya kepada saudara. Menurut saudara, kemuliaan Tuhan itu apa?
Ada yang berkata kemuliaan Tuhan itu hadirat Tuhan Om. Yang keras yang menguasai hidup kita. Betul. Ada yang berkata kalau orang ini sangat karismatik dia akan berkata. Saya merasakan sinar yang terang Om turun. Pada waktu saya doa, pada waktu saya menyembah. Betul. Ada lagi yang berkata Om kemuliaan Tuhan itu begitu indah, begitu agung. Pada rasanya kita ada di tempat yang lain. Betul. Semuanya itu betul. Tetapi yang saya mau masukkan sekarang, apakah kemuliaan yang kita rasakan, entah itu aliran listrik, entah itu panas, entah itu sinar yang begitu hebat, dampaknya buat hidup kita itu apa? Ini yang seringkali kita hilang. Yang seringkali muncul di kita mencari pengalaman sesaat. Waktu kita doa, waktu kita di gereja, aduh tadi indah sekali hadirat Tuhan. Puji-pujiannya naik, lu ngangkat seperti adonan masuk. Gitu loh ya. Jadi kita mencari perasaan, kita mencari pengalaman sesaat. Is that the glory of God? Apakah itu kemuliaan Tuhan? Yes, but apa dampaknya, apa reaksinya buat kita? Kalau cuma pengalaman sesaat seperti itu saudara ceritakan kepada orang lain, saudara akan menjadi sombong dan bangga bahwa aku dilawat Tuhan, aku dijamah Tuhan. Merasa diri kita lebih rohani dari orang lain. Tapi garis bawahi, pengalaman rohani bukan berarti saudara lebih rohani dari orang lain. Garis bawah ini. Pengalaman rohani apapun, saudara dapat penglihatan, saudara diangkat ke surga, saudara menikmati suasana yang begitu indah, saudara dijamah Tuhan, disembuhkan, dapat pewahyuan. It doesn't mean you are more spiritual than other that don't receive it. Garis bawah ini, itu semuanya a gift, pemberian. Nah saya nggak berbicara itu. Saya berbicara tentang kemuliaan Tuhan atau dalam pengertian bahasa teologisnya Shekinah glory. Bukan cuma sekedar melihat sinar, pemandangan dan lain sebagainya. Tapi adalah bagaimana impactnya dalam hidup kita. Ada banyak orang yang mengalami pengalaman spiritual yang hebat. Tapi ternyata hidupnya dalam perjinahan. Ada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Menyembuhkan, bernubuat. Tetapi Tuhan bilang aku tidak kenal engkau. Nah apakah kemuliaan Tuhan seperti itu yang mau saudara rasakan? I don't think so. Nah mari hari ini kita belajar apa itu kemuliaan Tuhan yang sebenarnya. Dan bagaimana dampaknya dalam hidup kita. Apa implikasinya buat kita. Benefitnya buat kita seperti apa. Nah sejarah dalam Alkitab, kemuliaan Tuhan itu dimulai sejak dalam penciptaan. Garis bawah ini. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan dalam kemuliaannya turun berjalan-jalan dengan Adam di Taman Eden. This is the glory of God. Memang Alkitab tidak menulisnya itu adalah kemuliaan Tuhan. Tetapi bagaimana mungkin Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia segalanya. Yang penuh dengan kemuliaan bisa turun ke bumi berjalan bergandengan tangan dengan Adam yang manusia biasa. Nah ini dari sejak awal Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia. Dengar ini baik-baik. Tuhan mau hidup bergaul bersama dengan Anda dan kemuliaannya akan bersama dengan kita. Yang mengerti katakan amin. Ini loh yang dikatakan kemuliaan Tuhan. Bukan cuma sesaat dalam doa melihat sinar. Itu juga betul kemuliaan Tuhan. But that's only just the temporary. Tetapi dampaknya apakah kemuliaan Tuhan buat kita sangat-sangat luar biasa. Is that right? Yes it is. Tuhan tidak hanya menciptakan manusia terserah lu. Tuhan tidak hanya memberikan kuasa terserah lu, tidak. But Tuhan turun bersama dengan Adam berjalan di Taman Eden. Tapi saudara tahu akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Dan kemuliaan Tuhan meninggalkan Adam. Sehingga Adam terusir keluar dari Taman Eden. Dan ada di tempat di mana dia diciptakan. Di luar kemuliaan Tuhan. Haleluya. Diambil dari tanah.
Dan Tuhan menutup pagar dari timur untuk supaya Adam tidak bisa masuk lagi dengan kerubim. Nah, saudara mengerti sejarahnya ini. Lalu Adam kehilangan kemuliaan Tuhan. Adam hidup jatuh dalam dosa. Nah, tetapi Tuhan tetap ingin bersama dengan umatnya. Tidak pernah sekalipun Tuhan mau meninggalkan umatnya. Sekarang flashback. Kok nggak jalan? Ya, Tuhan dalam perjanjian lama, hadirat Tuhan dalam perjanjian lama kita mulai dengan saudara mengenal tiang awan dan tiang api. The Lord is God present dalam pillar of fire and pillar of cloud. Waktu Tuhan menciptakan, tadi sudah bilang, waktu Tuhan punya ide untuk mengeluarkan bangsa Israel dari jajahan Mesir, apa yang terjadi? Tuhan membuat mujizat besar lewat Paskah. Dan dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, Tuhan menuntun umatnya dengan tiang awan dan tiang api. Kita baca di dalam, kok udah 2? Ya, Keluaran. Keluaran 13 ayat 21 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara perhatikan, Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ini adalah bicara tentang kehidupan kita pada waktu saudara bertobat menerima Tuhan Yesus. Saudara keluar dari jajahan dunia, jajahan Mesir. Dan saudara dituntun oleh roh Tuhan menuju ke tanah perjanjian. Tetapi seperti Alkitab berkata bahwa mereka berjalan melalui padang pasir. Mereka melalui lembah-lembah kekelaman. Dan mereka tetap berbuat dosa. Haleluya, sama gak dengan kita? Sama, tapi kemuliaan Tuhan tidak meninggalkan. Kenapa tiang awan? Untuk melindungi mereka waktu panas. Pada hari, saudara kalau ke Israel pada waktu ke padang pasir, panasnya minta ampun. Itu bukan padang pasir biasa. Tapi kalau malam hari padang pasir dinginnya minta ampun. Anginnya begitu menggigil sehingga berubah menjadi tiang api. Ini penyertaan Tuhan. This is the glory of God. Lalu Tuhan mengangkat seorang wakilnya, siapa? Musa. Nah, di dalam kehidupan kita, setiap orang yang diangkat oleh Tuhan, entah saudara jadi Musa, jadi Elia atau enggak, tapi saudara jadi anak Tuhan saja, kemuliaan Tuhan ada dalam diri saudara. Amin. Kemuliaan Tuhan ada dalam diri saudara. Nah, saya baca beberapa ayat, kita percepat karena kalau enggak saya nggak akan selesai, ini panjang sekali ceritanya tentang kemuliaan Tuhan sampai dari Kejadian sampai Wahyu. Saya punya 14 halaman. Mudah-mudahan bisa selesai. Oke, lihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan Musa. Keluaran 33 ayat yang ke-9 dan 10. Yuk kita baca. Apabila masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Saudara dengar baik-baik. Saudara berkata, ini kan spesial buat Musa. No, spesial buat semua umat pilihannya. Waktu saudara dipanggil Tuhan menjadi anak Tuhan, bersama dengan panggilan ini ada yang namanya purpose dan destiny. Atau dengan kata enaknya, gampangnya assignment. Tugas dan tanggung jawab Tuhan berikan kepadamu. Saudara perhatikan ini. Waktu saudara berjalan dalam assignment, kemuliaan Tuhan menyertai saudara. Dengar ini. Bukan pendidikan. Bukan harta warisan. Bukan banyaknya doa, tetapi ketaatan saudara kepada perintah Tuhan, kepada tanggung jawab yang saudara diberikan. Itu Tuhan akan menyertai. Dan tidak ada orang yang bisa menggagalkannya.
Tidak ada setan, tidak ada orang iri, tidak ada backstabbing, tidak ada makhluk-makhluk jadi-jadian apapun yang bisa menggagalnya. Kenapa? Karena ini kemuliaan Tuhan. Seperti Musa, Tuhan menyertai Musa. Ada banyak orang tidak suka dengan Musa. Bahkan adiknya sendiri, kakaknya sendiri juga tidak suka. Tetapi apa yang Tuhan bela? Yang Tuhan pilih, Tuhan bela. Hati-hati saudara. Dulu kita cuma diajar hati-hati dengan gembala-gembala. Saya mau berkata itu betul. Tapi saya mau ngomong hati-hati dengan orang-orang yang di sekitar saudara. Kenapa? Karena setiap orang yang di sekitar saudara. Kalau dia anak Tuhan yang benar. Kalau saudara menjamah dia. Saudara menjamah Tuhan. Senggol kiri kanannya. Dengar. Jangan bingung dengerinnya. Jangan cuma pendeta yang dihargai bisa-bisan. Hargai kehidupanmu. Karena kehidupanmu itu indah dan Tuhan sangat menghargai itu. Oke. Lalu satu kali Musa sama dengan saya. Orangnya suka curious. Dia begitu melihat kemuliaan Tuhan, begitu melihat kedahsyatan Tuhan. Dia bilang sama Tuhan dalam doanya. Tuhan, kasih dong aku kesempatan untuk melihat kemuliaan-Mu. Begitu sayangnya Musa sama Tuhan dan Tuhan sayangnya sama Musa. Tapi Tuhan berkata apa? Musa, gak bisa. Karena kamu manusia. Aku Tuhan yang maha mulia. Gak bisa kamu melihat aku. Tapi karena Tuhan sayang sama Musa. Akhirnya Tuhan turun dan Tuhan mengubah sesuatu. Yuk kita baca ayatnya. Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Oke? 2, 3. Tetapi firman-Nya, udah? Belum? Itu udah Keluaran 13 belum? Bukan, Keluaran 33 ayat 18 bukan? Udah ini sekarang? Betul? Oke, Keluaran 33 ayat 18, yuk kita baca. Tapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa ku beri kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan. Ayo, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Kok berhenti? Oh enggak keluar. Oh makanya bukan salah saudara, salah orang sana ya. Ya orang sana yang disalahkan. Oke, kita baca ayat 21, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan lenganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Sudah perhatikan? The Shekinah glory of God tidak bisa dilihat oleh siapapun. Pada waktu Musa meminta, Tuhan bilang, aduh Musa, kamu meminta hal yang sangat berbahaya. Gak bisa. Tapi karena aku mengasihi kamu, oke lah, aku kasih segelintir kemuliaanku. Tapi engkau tidak bisa melihat wajahku. Jadi dengar baik-baik. Waktu kita dipilih Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, permintaan kita berharga di mata Tuhan. Are you with me? Ada banyak hal yang gak mungkin dilakukan. Tapi Tuhan berkata, Musa, karena aku mengasihimu. Sekarang ada satu tempat di sisiku. Perhatikan ini. Saudara, ada satu tempat di sisi Tuhan untuk engkau berlindung. Loh kok gak ada amin? Ada satu tempat di sisi Tuhan untuk engkau berlindung. Sekali lagi saya ngomong, kan banyak kali kita seringnya nggak yakin. Apakah ini hanya spesial buat Musa? No, ada satu tempat di sisi Tuhan. Tuhan siapkan tempat itu untuk engkau bersama dengan Dia dan engkau menikmati kemuliaannya. Amin.
Ini tempat yang sangat-sangat khusus. Dalam setiap kehidupan manusia Tuhan menciptakan hati. Dan di dalam hati manusia itu ada relung kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Itulah tempatnya. Itulah tempatnya. Saudara tidak perlu jauh-jauh menemukan, saudara menemukan itu pada waktu saudara bergaul intim dengan Tuhan, baca Alkitab dan hidup benar. Maka engkau akan menemukan tempat yang nyaman di kaki Tuhan. Ada banyak orang bertanya kepada saya, Om gak boring? Hidup Om cuma ada di kantor, di rumah, kantor, di rumah. Saya bilang, this is the most beautiful place for me. Karena di situ saya menemukan tempat saya di sisi Tuhan. Amin. Amin. Buat saya ini tempat yang sangat berharga, sangat indah. Karena saya bergaul intim dengan Tuhan. Bukan cuma Musa, setiap orang akan Tuhan desain untuk punya tempat di sisinya. Dan melihat kemuliaannya dan merasakan kemuliaannya. Dan tidak sampai hari itu. Teruskan, kalau saya terus-terusan di sini, ini perjanjian lama aja bisa makan waktu satu khotbah. Belum nanti perjanjian baru, belum nanti maksudnya. Tetapi maksud saya mau berkata, even dalam perjanjian lama, sebelum Yesus di transfiguration, kemuliaan Tuhan tetap dicurahkan, cuman tidak permanen, tidak tinggal. Next, saya bacakan buat saudara lebih cepat. Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di saat bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan itu dalam segala perkataan perjanjiannya. Ini adalah kejadian waktu Musa di Gunung Sinai. Disuruh Bapa sorga naik ke atas. Dan dia bersama dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan yang ada di dalam Tuhan transfer ke dalam diri Musa. Pada waktu Musa turun gunung, Musa tidak menyadari apa yang terjadi. Wajahnya bercahaya, glowing. Tetapi dengar baik-baik, cahaya ini, kemuliaan ini bukan dari dalam Musa. Bukan dari dalam kita, tetapi something yang ditransfer. Dan inilah yang seringkali orang-orang karismatik merindukan pengalaman seperti ini. Mengalami sinar yang terang, kuasa yang ajaib, hangat, kerenyang-kerenyang listrik, bahkan debu-debu emas, debu-debu perak. Buat apa? Pengalaman-pengalaman yang seperti ini cuma insidental. Tapi waktu Musa menikmati kemuliaan Tuhan turun sampai bangsa Israel silau berkata, Musa, aku gak tahan lihat wajahmu. When the glory of God revealed in your life. Ada banyak orang yang tidak tahan dengan engkau. Perhatikan ini. Banyak orang yang tidak suka dengan engkau. Banyak orang yang meninggalkan engkau. Aduh, gue gak suka sama dia. Kenapa? Ngomongnya firman terus. Are you with me? Tuhan memilih Musa. Tetapi itu buat satu orang. Sekarang buat lebih general. Nah, waktu Musa turun dari Gunung Sinai. Lalu Tuhan mau berkata kepada bangsa Israel. Aku juga mau menyertai umatku, bangsaku. Bukan cuma Musa. Lalu Tuhan bilang apa? Musa, bikin kemah suci. Tabernakel. Apa maksudnya kemah suci, tabernakel? Bait Allah yang sementara. Makanya dibilang kemah. Yang bisa dibongkar, yang bisa dibangun, dan itu sementara. Dan pada waktu Musa membangun itu, apa yang terjadi? Setelah dikonfigurasi dan setelah didedikasi, maka tiang awan, kemuliaan Tuhan masuk ke dalam. Dan pada waktu masuk ke dalam, dia tinggal di ruang Maha Kudus. The Shekinah glory of God hanya tinggal di ruang Maha Kudus. Kemuliaan Tuhan hanya tinggal di relung hati kita. Amin. Nah, buatlah kontak setiap hari dengan kontak yang ada di dalam hati kita. Saya nggak perlu lagi ayat-ayat nanti terlalu lama. Tetapi dengar baik-baik. Kemuliaan Tuhan tidak hanya menyertai Musa. Kemuliaan Tuhan menyertai bangsa Israel lewat tabernakel. Are you with me? Kemuliaan Tuhan menyertai Anda lewat kehadirannya di hatimu. Amin.
Nah, tetapi tidak berhenti sampai di sana. Bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Selesai. Daud mau bangun bait Allah. Tuhan bilang no. Tanganmu penuh darah, tidak layak. Tapi Tuhan bilang Salomo yang akan bangun. Nah, pada waktu Salomo membangun bait Allah. Lagi-lagi kemuliaan Tuhan turun. 2 Tawarikh 5 ayat 13 sampai 14 berkata, ada hadirat Allah yang memenuhi bait Allah sehingga imam-imam tidak bisa masuk dan tidak bisa berdiri karena kemuliaan Tuhan begitu kuat, mereka tersungkur. Nah, banyak gereja mengambil pengalaman fisikalnya ini. Kalau bait Allah, kalau kemuliaan Allah turun, maka kita juga perlu tersungkur. Maka banyak orang doa diurapin, kedebuk jatuh. Enggak jatuh, dijatuhin. Bukan itu yang kita cari. Kemuliaan Allah tidak perlu jatuh bangun, tidak. Seperti saya bilang tadi, kalau memang kemuliaan Allah turun, kita akan merasakan sendiri. Nggak perlu diusuk-usuk, nggak perlu didorong-dorong, jatuh lu. Jangan tahan lu, nggak perlu. Amin. Ini loh masalahnya. Kita sering mencari pengalaman sesaat. Tetapi kita nggak mengerti dampaknya. Orang yang jatuh, bangun, berubah nggak? That's my point. Buat apa kita jatuh, tersungkur, kaki sakit, pinggang kepegel, tapi nggak ada perubahan dalam hidupnya. Bangga lagi. Waktu aku pelayanan, lawatan Tuhan terjadi. Puluhan, ratusan orang dilanda Tuhan jatuh. Saya nggak pernah bangga dengan menjatuhkan orang, saudara. Amin. Kemuliaan Tuhan, saudara jatuh tidak jatuh, mengisi relung hatimu. When Salomo finish praying. Nah, saudara tahu Salomo berdoa apa? Supaya setiap bangsa Israel yang terserak waktu itu di Babilonia, di Syria, di mana-mana. Kalau mereka berdoa menghadap bait Allah, biarlah Tuhan mendengar doa mereka. Ini diambil oleh agama lain yang disebut kiblat. Tahu kiblat? Nggak tahu? Kalau saudara di Indonesia, di hotel atau di ruangan-ruangan umum, ada tempat panah kiblat. Itu adalah doa menghadap ke bait Allah, bukan Israel. Tapi tetangganya Israel. Nah, mereka mengambil dari sini. Doa Salomo ini. Dan itu sudah lewat. Perjanjian lama sudah lewat. Sekarang kita nggak perlu doa ke kiblat lagi, nggak perlu doa Salomo lagi. Itu makanya kita akan belajar tentang bagaimana kemuliaan Tuhan itu sekarang dipulihkan. Oke, tetapi kemuliaan Tuhan yang begitu hebat di dalam perjanjian lama, ternyata lagi-lagi bangsa Israel berbuat dosa. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 dan ke-10. Tolong Yehezkiel 8 ayat 9 dan 10. Oke, sudah belum? Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait Allah disebut ikabot. Kabot itu bobot, ikabot itu tidak berbobot. Jadi tidak ada muatannya. Nah, bait Allah yang seharusnya tempat kehadiran Allah. Bait Allah yang seharusnya tempat Shekinah glorinya Allah. Ternyata pada waktu itu dipakai untuk penyembahan berhala. Dipakai untuk idol-idol, orang-orang yang memajang hal-hal yang tidak benar. Yehezkiel 8 ayat 9 sampai 10 berkata demikian, firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Wait a minute. Jangan lompat dari tempat duduk saudara. Itu perjanjian lama. No. Sekarang pun banyak gereja-gereja. Tempat seharusnya kehadiran Allah. Shekinah glorinya Allah. Tapi dipakai tempat berhala. Tempat cari duit. Hadirat Allah dijual. Sehingga pada waktu Yesus masuk ke bait Allah.
Yesus menjungkir balikan bait Allah. Dia katakan apa? Rumah Bapakku, rumahku seharusnya jadi rumah penyembahan. Kamu jadikan sarang penyamun. This is the one. Dan sekarang banyak gereja-gereja yang mengkhotbahkan, yang mengajarkan prosperity gospel, yang mengajarkan tentang kesembuhan pada waktu kamu bayar sekian banyak maka kesembuhan akan lebih cepat. Ampun deh. Sepertinya mujizat Tuhan bisa dibeli dengan uang. That's idolatry. Itu penyembahan berhala. Dan menarik sekali. Dalam Yesaya 10 dikatakan bahwa hadirat Allah keluar dari bait Allah menuju ke timur. Nah, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Kejadian, hadirat Allah keluar membawa Adam juga ke timur. Saudara, ternyata timur itu memiliki tempat khusus di hati Tuhan. Saya nggak bahas itu. Nanti lain kali kita akan belajar. Tapi sekarang yang saya mau katakan bahwa kerup-kerup yang membawa membawa hadirat Allah. Ayat Yesaya 11 ayat 22-23, yuk kita baca. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik dari atas tengah-tengah kota dan hingga pada gunung-gunung di mana? Sebelah timur kota. Siapa di sini tahu kerub? Yang nggak tahu, tanya sebelahnya, apa sih kerub? Dia juga bilang, gue juga nggak tahu. Kerub itu sejenis malaikat. Kalau sudah bilang, apa itu malaikat? Plok. Kalau kerub nggak tahu masih cengli. Kalau malaikat nggak tahu, wadah, saudara sudah jadi anak Tuhan apa belum? Malaikat itu ada 3 golongan. 1 angels, 1 kerub, 1 lagi. Halo, cepat bantu saya. Di tengah-tengah kita ada namanya serafin. Itu jenis malaikat. Saya nggak bicara level, saya bicara tentang jenis. Angel ada 3 lagi golongan. Ada golongan pekerja yaitu Gabriel, dikuasai oleh Gabriel. Golongan pemuji yaitu dikuasai oleh Lucifer yang jatuh dalam dosa. Dan 1 lagi golongan peperangan dikuasai oleh Michael. Nah, saya nggak bicara itu. Itu bicara tentang angelologi. Angelologi, tentang malaikat. Nah, serafim, saya nggak bicara serafim. Nanti Samtong aja yang ngomong soal serafim. Ya, serafimnya lagi liburan mau ke Indonesia sekarang. Oke, nah kerubim adalah makhluk malaikat, makhluk roh yang punya sayap 6. Dan punya roda dan bisa keliling kemana-mana seenaknya sendiri. Dan ini adalah sejenis malaikat Tuhan yang mengawal kedaulatan Tuhan. Nah, waktu Adam diusir dari Taman Eden keluar ke sebelah timur. Dan dijaga gerbangnya, kerub yang jaga. Kerubim menjaga gerbangnya. Nah, saudara perhatikan, saya nggak bicara soal itu, tapi saya mau bicara soal bagaimana kemuliaan Tuhan meninggalkan bait Allah. Dan setelah kemuliaan tinggal keluar dari bait Allah. Walaupun masih ada tabut perjanjian di dalam temple of God. Walaupun masih ada dibawa kemana-mana peperangan. Tetapi kuasa Tuhan, Shekinah glory Tuhan sudah tidak ada. 1 Samuel 4 ayat 21-22 berkata demikian. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. 22 katanya telah lenyap kemuliaan Allah dari Israel. Sebab tabut Tuhan Allah dirampas. Terlalu banyak gereja yang mementingkan suasana. Saya tidak alergi, kita pakai asap, kita pakai lighting, kita pakai segala buat ambience, it's okay. Tetapi juga tidak ada itu, okay. Ada banyak orang terganggu, kenapa nggak ada full band, nggak enak. Saya bilang kehadiran Tuhan bukan masalah full band atau tidak full band. Kita bersyukur saat ini.
Kita nggak selalu punya full day team. Justru itu saya bukannya merasa tertekan, tapi saya merasa bersyukur. Ini satu keadaan yang Tuhan izinkan membawa kita belajar bagaimana kita tidak tergantung kepada manusia dan kepada alat-alat. Tapi kita tergantung bahwa apakah kita siap untuk menyembah memuji Tuhan dalam segala situasi keadaan kita. Amin. Ini lu poinnya. Jangan berkata, aduh gak enak sekarang suasana gereja kita pujiannya gak lengkap. Nah, pindah cari gereja lain. Saudara, terlalu banyak orang ke gereja cari suasana. Ada lagi bilang, kenapa gak ke gereja? Aduh, gereja Rock tuh jauh di Artamon. Di dekat saya ada gereja, kan sama aja gereja. Saya udah ratusan kali ngomong, gereja gedungnya sama. Tapi isinya beda. Sederhana saya ngomong gini, saudara punya papa? Tetanggamu punya papa. Kenapa kamu pulang gak ke rumah tetangga? Sama papanya kan? Sama rumahnya kan? Talk to me. Bukan berarti saya berkata begini gereja kita lebih baik. No. Tapi kita punya tempat di mana kita berada. Amin. Kita punya tempat di mana kita berada. You maybe don't like it. Kamu gak suka. Om saya khotbahnya panjang sih. Di sana khotbahnya 15 menit om. Selesai. Segala alasan bisa kita cari. Saya gak khotbah itu. Itu bukan kemuliaan Tuhan. Tapi kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan bangsa Israel karena ada berhala di dalam rumah Tuhan. Perhatikan ini. Itu perjanjian lama. Dengar baik-baik. Sekarang flashback. Semoga cukup saya punya waktu 14 menit untuk membahas perjanjian baru. Kemuliaan Tuhan di dalam perjanjian baru. Oke. Untuk selama 600 tahun Tuhan meninggalkan bait Allah. Dan tidak tertulis dalam Alkitab ada manifestasi kemuliaan Tuhan dinyatakan setelah Ikabod ini. Saudara, saya bukan sarjana teologi. Tapi setiap fakta yang saya sampaikan kepada Anda adalah hasil pelajaran saya berminggu-minggu berhari-hari di ruangan terselubung. Jadi believe me, saya sudah mensurvei dan sudah belajar bahwa apa yang saya sampaikan kepada Anda adalah theological proof. Ya. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Perhatikan ini. Kemuliaannya tidak dirasakan, tidak dinyatakan secara Shekinah glory. Apa definisi Shekinah glory? Tadi saya udah ngomong, denger nggak? Lupa Pak. Shekinah glory artinya adalah hadirat Tuhan yang secara intens dan dimanifestasikan dengan bisa dirasakan, bisa didengar, bisa diraba. That's Shekinah glory. Pak, zaman perjanjian baru nggak ada. Who say so? Justru flashback kemuliaan Tuhan di dalam perjanjian baru. Nah, kapan dimulainya? Lagi-lagi dari Injil Lukas. Lukas pasal yang kedua ayat 8 dan ke-9 berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Pernah gak mikir? Kenapa setiap kali kemuliaan Tuhan dinyatakan, Shekinah glory nyata, nampak, bisa dilihat, manusia takut. Tadi waktu Tuhan Yesus di Transfiguration, juga murid-murid takut. Cepet dong. Tinggal 11 menit lagi nih. Terserah lu udah Pak. Saya sudah ulang-ulang soalnya. Kemuliaan Tuhan itu begitu indah, begitu kudus, begitu radiance, begitu dahsyat. Sementara kita
penuh dengan dosa. Dan bohong kalau kemuliaan Tuhan bukan pertama kali, dinyatakan dengan begitu kuat. Kita langsung happy, sukacita, bohong habis. Alkitab berkata setiap kali kemuliaan Tuhan dinyatakan, Shekinah glorinya muncul, yang ada di kita adalah ketakutan dan rasa bersalah. Banyak pengajar-pengajar berkata itu tuduhan iblis, bukan tuduhan iblis. Belajar dari Yesaya, belajar dari Yeremia pada waktu hadirat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yeremia berkata, aku tidak layak, aku najis bibir. Saudara, pada waktu kita ketemu dengan sesuatu yang begitu luar biasa. Adi mana Adi? Adi pemain gitar. Oh ada lagi duduk belakang. Adi, siapa jago pemain gitar di dunia? Gak tahu, terserah om, saya gak ngikuti, pokoknya yang penting saya belajar. Ceritanya begini, waktu Adi belajar gitar, ada maha guru yang luar biasa jago gitar. Nah kalau Adi berdampingan, ketemu dan main dengan gitar dengan orang itu, rasanya apa? Bukan cuma ngeper, rasanya gemeter, takut. Itu loh poinnya, itu loh rasanya. Jadi ada orang bilang, aduh aku ketemu hadirat Tuhan luar biasa, sukacita, begini begitu. Really? Hadirat Tuhan yang benar akan menemplak kita, akan membawa kita takut karena kita tidak layak di hadapannya. Tidak ada satupun manusia yang layak. Dengar ini. Kemuliaan Tuhan sudah dikembalikan. Yuk kita baca ini statementnya. 2, 3. Kemuliaan Tuhan sudah dikembalikan ke bumi di dalam pribadi Yesus Kristus. Yang kelahirannya diberitakan oleh para malaikat pada waktu Natal. Saudara kalau udah kayak gini, saudara lihat saya flu gak? Semua flu minggat dengan hadirat Allah. Dengan kekuatan Tuhan saya begitu excited menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu loh kebenarannya jadi seorang hamba Tuhan. Sakit-sakit semua lupa. Tapi kalau duduk di situ. Ikabod, the glory depart was replaced by the glory on the only Son Jesus Christ. Yang full of grace and truth. Kita baca ini, Yohanes 1:14. Firman itu telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan... Saya tanya, jawab ya. Saudara masih mencari kemuliaan Tuhan? Yang masih mencari... Kenapa? Kemuliaan Tuhan ada di dalammu. Karena Yesus sudah ada di dalammu. Oh my God. Kenapa kita mesti mencari? Kemuliaan Tuhan sudah menjelma menjadi satu pribadi yang namanya Yesus. That's the Shekinah glory of God. Tangible, bisa didengar, bisa dirasa, bisa dicubit. That's the glory of God. Gak usah lagi pusing-pusing cari kemuliaan Tuhan. Di sana ada kemuliaan Tuhan, di sini ada kemuliaan Tuhan. The glory of God is in you. Bahkan Paulus berkata, the hope of the glory is in you. Pengenalan akan Kristus adalah the hope of the glory. Saudara, tidak ada lagi Ikabod. Yang ada adalah bobot. Makanya tambah lama tambah gemuk. Tambah berat badannya. Karena enjoying the blessing of God kurang bagi-bagi sama gembalanya. Makan sendiri, makan wagyu enak, gembalanya gak diajak. Diajak juga nanti pendetanya gak mau. Oke, enggak. Just semua mujizat yang Yesus lakukan waktu Yesus ada di muka bumi. Perhatikan. Yesus lahir, kemuliaan Tuhan ada, betul? Coba jawab ini. Lalu Yesus besar sampai umur 30 tahun.
kemuliaannya dinyatakan gak? Come on. Belajar Alkitab tuh yang benar. Sama sekali tidak. Tidak ada satupun ayat yang menulis. Selama 30 tahun itu. Cuman satu kalau mau ada. Yaitu di Bar Mitzvah. Waktu Yesus umur 13 atau 12 tahun. Dia diserahkan di bait Allah. Nah itu kemuliaan Tuhan menyertai dia bukan dengan sinar. Tapi dengan hikmat dan pengertian. Dia bisa menjawab soal-soal yang disampaikan oleh para ahli Taurat. Cuman itu aja. Selama 30 tahun kemuliaan Tuhan bukannya ikabot. Tetapi kemuliaan Tuhan ada di dalam Yesus. Dan tidak termanifestasikan. Dengar baik-baik. Waktu Anda hidup di dalam kemuliaan Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Ada masanya. Bapak di sorga akan memunculkan kemuliaanmu. Ada masanya engkau juga dibiarkan 30 tahun seperti Yesus. Jadi jangan pernah pusing. Kemuliaan Tuhan akan termanifestasi atas kehendak Tuhan, bukan atas kehendakmu. Even Yesus sendiri tidak memanifestasikan kemuliaannya. Sampai, nah sekarang baru, duh Tuhan, saya minta waktu 5 menit lagi ya. Oke ya. Tadi ada yang bilang, Pak lagi sakit, khotbahnya pendek dong. Hopefully. Hopefully, khotbahnya lebih pendek. Nah sekarang transfiguration. Kita lihat. Lukas 9 ayat 28-29. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Yesus membawa Yesus, Yohanes dan Yakobus selalu naik ke atas gunung dan berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Pakaiannya menjadi berkilau-kilauan. Lihat saya. Ketika dia sedang berdoa. Ada sinar turun dari sorga. Ada burung merpati turun dari sorga. Membuat wajah dan baju Yesus berkilau-kilauan. Amin. Loh. Iya apa enggak? Loh kok bingung? Ketika Yesus sedang berdoa. Tiba-tiba bumi bergoncang. Ada pecahan api-api turun dan membuat rambut Yesus jadi kebakaran. Enggak kan? Enggak kan? Kenapa? Dulu dalam perjanjian lama, Yesus, the Shekinah glory belum menjelma menjadi manusia. Dia turun dalam rupa sinar, dalam rupa angin, dalam rupa awan. Tetapi waktu Yesus sudah menjelma menjadi manusia, the Shekinah glory of God ada di dalam dirinya. Jadi tidak ada lagi manifestasi awan terbuka, sinar turun, mantul turun. Karena dari dalam dirinya kemuliaan Tuhan itu ada. Dan memancar ketika memang Allah mengizinkan itu untuk dipancarkan. Do you learn something? Aduh saya waktu belajar ini saya sampai nangis menggigil bukan karena demam. Saya bilang Tuhan kenapa saya gak ngerti dari dulu. Kenapa saya baru ngerti sekarang bahwa kemuliaan Tuhan itu ada di dalam dirimu. Dan ada di dalam diri kita nanti setelah hari Pentakosta. Come on. Saya jadi sangat bergairah sinar kemuliaan yang muncul dari dalam diri Yesus. Bukan dari Bapa lagi di atas. Kenapa? Karena Bapa sudah memberikan pada waktu dia lahir kemuliaannya dinyatakan. Di dalam pribadi Yesus. Dan itu tidak dicabut dan itu ada. Walaupun selama 30 tahun tidak nyata Shekinah glory itu. Are you with me? Now you learn something about the glory of God. The glory of God itulah yang seharusnya kita terus jaga di dalam diri kita. Bukan karena kita perlu berkat, bukan karena kita perlu penyembuhan. Ya itu oke lah, tetapi pada waktu kita dipimpin oleh the Shekinah glory, Jesus was transformed by the thousand of summer star and his clothing began to glow, bright as flies, as lighting. Putih berkilau-kilauan. Saudara tahu apa ini lambangnya? Kita lihat di dalam kitab Wahyu untuk suatu kesaksian. Wahyu 1 ayat 13 sampai 15. Yuk kita baca. Kalau di sini ada seniman, tolong potret ini dan tolong nanti kasih saya lukisannya. Dari dulu saya mencari seseorang yang bisa melukiskan kemuliaan Tuhan yang seperti ini. Kita baca ayatnya 2
3. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Kebanyakan kita menuliskan Yesus pada waktu disalib. Oke, good. Kita menuliskan Yesus pada waktu dia berjalan dengan murid-muridnya. Pada waktu Paskah, pada waktu dalam perjamuan kudus. Oke, tetapi saya belum pernah melihat ada satu lukisan yang melukiskan Yesus dalam penuh kemuliaannya seperti ini. Kalau saudara mau pikirkan ini dalam pikiran saudara. Masukkan, my Jesus is like this. My Jesus is the throne of glory, white, putih mata dan sangat-sangat bercahaya. Dan lagi kita lihat Wahyu 20 ayat 11. Ini bukan cuma satu ayat tapi beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Shekinah glory-nya Tuhan ada di dalam diri Yesus. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, di hadapannya menyapa bumi, langit dan kelumuran tidak ada lagi. Saudara lihat? Tahta putih yang besar. Ini bahasa Yunaninya bema. Dengar, bema bukan bemo. Bema, the great white throne. Tahta putih yang besar atau pengadilan yang besar. Tapi sebetulnya ini adalah bukan pengadilan untuk menentukan orang salah atau benar. Tapi the great white throne adalah caranya Tuhan memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Kepada anak-anaknya untuk dijadikan mahkota. Mahkotanya banyak atau sedikit. Upahnya besar atau kecil. This is the great white throne. Kemuliaannya Tuhan dibagikan kepada kita. Bukan penghukuman. Nanti maksa penghukuman itu adalah tentang tahta pengadilan besar. Kalau the great white throne ini adalah pembagian upah. Saya nggak membahas tentang pengadilan besar yang nanti seluruh dunia akan diadili, tidak. Saya hanya menunjukkan inilah gambaran Shekinah glory-nya Tuhan ada di dalam diri kita. Matius pasal 17 ayat yang kedua berkata, lalu Yesus berubah rupa dan di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Saudara, inilah terang. Bukan karena cahaya dari luar. Bukan karena Bapa di sorga yang memberikannya. Enggak. Tapi sudah ada di dalam dia. Are you with me? Ini kebenaran yang perlu kita masukkan dalam hati. The glory that always in the depth of his being rose to the surface. That one time in the earthly life, this was both of glance back of the pre-human glory and the look forward into his future glory. Ini adalah gambaran pada waktu Yesus belum jadi manusia, dia masih di sorga. Dia turun dalam rupa awan, tiang api dalam rupa sinar. Tetapi sekarang karena Yesus sudah menjelma menjadi manusia, tiang awan, tiang api, sinar semuanya ada di dalam dia dan dia muncul dalam dirinya. Are you with me? Nah, kapan puncak kemuliaan ini dinyatakan? The crucifixion. Tentang penyaliban. The crucifixion would eclipse their vision commentary about permanent. Di atas kayu salib. Itu adalah kemuliaan Tuhan yang paling puncak. Juga penderitaan. Dan kemaluan, bukan kemaluan alat kemaluan, tapi rasa malu yang paling puncak. Yesus menjadi dipermalukan. Yesus menjadi ditinggalkan Bapa. Nah, kita kembali kepada transfiguration. Siapa yang bersama dengan Yesus sebelah kiri? Sebelah kiri, Musa dan Elia, betul? Nah, saya mau tanya kepada saudara. Kenapa harus Musa dan Elia? Kenapa enggak Samuel Yusuf? Kenapa enggak Ijul? Kenapa enggak Daud? Beberapa hal, tapi saya enggak punya waktu untuk memberikan semua. Saudara ingat aja. Saya punya 6, tapi saya akan ambil cuma 3. Both of them, Musa dan Elia adalah perwakilan
dari perjanjian lama yang sangat-sangat prominent, yang sangat terkenal. Musa mati di Gunung Nebo, mayatnya sampai sekarang tidak ditemukan. Siapa yang nguburin? Tuhan. Tuhan sendiri yang ngambil mayatnya, disembunyikan. Bangsa Israel kalau menemukan kuburannya Musa, dia akan menyembah Musa. Ada 2 kuburan yang tidak ditemukan. Kuburan Musa, itu jelas Alkitab menulis dalam kitab Yudas. Yesus sendiri yang membawanya. Satu lagi yang belum ditemukan, kuburan Daud. Kalau saudara pergi ke kuburan Daud di Israel, itu replika, bukan asli. Nah, saya nggak membahas kuburan Daud. Sekarang kenapa Elia? Karena Elia adalah nabi yang digolongkan yang sangat perkasa, yang sampai hari ini tidak mati, tetapi dia naik dengan chariot of fire. Diambil oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Musa dan Elia? Musa adalah lawgiver, pemberi hukum Taurat. Kenapa Elia? Elia adalah yang memulihkan bangsa Israel dari penyembahan berhala kepada penyembahan yang benar dengan menurunkan api dari surga. Kenapa Musa dan Elia? Karena Musa membuat tatanan pemerintahan Israel dan akhirnya hancur dan akan dipulihkan dengan nanti kedatangan Elia pada akhir zaman. Itu beberapa alasan kenapa Musa dan Elia. Nah, sekarang mereka sedang ngomong, apa sih yang diomongkan? Ntar kita mau makan apa ya? Itu yang diomongkan. Saudara lagi khotbah buka telepon, ntar makan di mana ya? Hanya itu beritanya. Udah gitu kelihatan heboh lagi gitu. Yang mereka bicarakan adalah tentang bukan Yesus naik ke surga. Bukan Yesus memerintah bersama dengan Bapa, bukan. Yang mereka bicarakan adalah tentang Yesus harus ke Yerusalem, mati disalibkan, bangkit dan naik ke surga dan memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi apa ini? Yesus jalan ke Yerusalem harus mati di sana. This is the great Exodus. Kalau Musa memimpin Exodus, tetapi Yesus melakukan Exodus besar-besaran. Adian kalau mau naik boleh Dian. Boleh naik, iringin lagu boleh. Saya sudah lewat 6 menit, saya berjanji 10 menit selesai. Berjanji. Tadi 5 menit, sekarang 5 menit lagi. Ya. Oke. Itu yang mereka katakan. Itu yang mereka diskusikan. Percakapan mereka membicarakan tentang hal-hal kematian dan kebangkitan Yesus. This is the great Exodus. Dan saudara, saya mau membahas tentang Matius 5 ayat 17. Bukan, ya ini udah Matius 5:17 ini ya. Ya ini udah. Matius 5 ayat 17 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara yang saya kasihi, semua yang kita lihat tadi, yang saya gambarkan, kemuliaan Tuhan di dalam perjanjian lama, ada di dalam Yesus. Ada di dalam Yesus. Statement ini yuk kita baca. Ya ini kita baca 2-3. Semua yang terlihat jelas di dalam tiang awan dan tiang api ada di dalam Yesus. Dia adalah wujud nyata dari awan kemuliaan Tuhan yang sempurna. Are you with me? Dalam penutupan ini saya mau berkata, ini apa? Bisa 2-3. Satu hari nanti kita semua pasti akan masuk ke dalam awan kemuliaannya dan Shekinah glory akan melingkupi kita seluruh tubuh kita. Kapan ini? Waktu rapture.
Awan kemuliaan Tuhan turun bersama dengan Tuhan. Dan yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Tetapi yang berikutnya, kita yang masih hidup akan diraih oleh awan itu. Diangkat naik. Ring jantung saya jatuh, saudara. Ring pen istri saya lepas. Karena sesuatu yang dari bumi akan tinggal di bumi. Yang ada adalah kemuliaan Tuhan yang mengubah tubuh kita yang jasmani menjadi tubuh yang rohani. Di dalam Transfiguration, Lukas 9 ayat 35 berkata, dengarkanlah akan dia. Awan itu memberikan suara kepada Petrus, Yakobus, Yohanes. Bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi, dengarkanlah akan dia. Di dalam awan kemuliaan itu duduk Musa dan Elia. Dan Yesus dimuliakan. Tetapi di dalam kayu salib, di atas kayu salib, pada waktu Yesus dimuliakan di tempat yang tertinggi, seperti saya katakan tadi, sewaktu Yesus dipermuliakan di tempat yang tertinggi, dia juga dipermalukan. Yang ada di sebelah kiri kanan dia bukan nabi besar, bukan imam besar, bukan lawgiver, bukan penggenapan. Yang ada di samping kiri kanan dia adalah dua orang penjahat. Pada waktu Yesus ditinggikan di atas kayu salib, tidak terdengar suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pada waktu Yesus di atas kayu salib, dia berteriak. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di gunung Transfiguration, Bapa mengurapi dia, Bapa menyertai dia, dan Bapa memberikan satu pewahyuan, dengarkanlah akan dia. Tetapi di atas puncak gunung Golgota, Bapa meninggalkan dia. Tadi malam saya merenungkan ini, dan saya menangis. Saya bilang, Tuhan ampuni. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami sering cuma menuntut kemuliaan-Mu dinyatakan lewat hidup kami. Tapi kami tidak pernah merasakan penderitaan-Mu di atas kayu salib. Kami tidak pernah berpikir bahwa Engkau mengambil dosaku, bahwa Engkau mengambil kelemahanku, penyakitku, kegilaanku. Dan Engkau sampai ditinggalkan oleh Bapa. Di gunung Transfiguration, Yesus dimuliakan. Di gunung Golgota, Yesus ditinggalkan. For what? For you and me. This is the Shekinah glory of God. Di Transfiguration, Bapa berfirman, dengarkanlah akan dia. Yesus diapit oleh dua hambanya yang sangat besar. Tapi di atas kayu salib, Yesus diapit oleh penjahat. Murid-muridnya meninggalkan dia. Orang-orang yang dikasihinya melupakan dia. Satu lagi statement yang paling akhir. Dengar baik-baik. Karena dia sudah mengambil semua kelemahan kita. Semua dosa kita di kayu salib. Maka sekarang tidak ada lagi ikabot dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada lagi hal yang Tuhan tinggalkan kita. Kalau saudara masih berkata, Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku? It's wrong. You totally misunderstanding the glory of God. Bahwa pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berkata, adalah berguna bagi aku pergi kepada Bapa. Karena aku akan mengirim Roh Kudus. Roh Kudus itu akan tinggal bersama dengan kamu selama-lamanya. That's the Shekinah glory of God. Roh Kudus bukan cuma berbahasa roh. Roh Kudus bukan cuma melakukan mujizat. Roh Kudus bukan cuma memberikan kekuatan. Roh Kudus bukan cuma memberikan penghiburan. Tetapi Roh Kudus menyertai kita dalam segala situasi hidup kita. Sampai kita berhadapan muka dengan Tuhan. Dan itulah kemuliaan Tuhan. Yang tidak perlu saudara cari lagi. Tidak perlu saudara minta lagi. Sudah ada di dalam dia. Seperti Yesus sudah bercahaya. Dari dalam dirinya muncul Shekinah glory of God. Bapa, hamba boleh berhenti berbicara. Dan masih banyak kekurangan untuk hamba sampaikan kepada umat-Mu.
Tapi biarlah hari ini, siang ini, your Shekinah glory akan menjamah setiap hidup kita. Kau akan mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat kayu salibmu. Kau sudah mengambil semuanya bagi kami. Sekarang kami Tuhan akan duduk diam. Menikmati hadiratmu. Menikmati Shekinah glory-mu. Ampuni kalau selama ini kami bodoh. Ampuni kalau selama ini kami luka. Ampuni kalau selama ini kami hanya mengikuti keinginan kami. Tapi biarlah seperti Yesus. Naik ke atas gunung Golgota. Kemuliaan-Mu dinyatakan di sana. Kami juga demikian Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.